semuanya, perkenalkan saya Putri Cassandra. Saya salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024 dengan NIM 0602 1282 429024 kelas Indralaya. Nah, puji syukur tak hentinya kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita masih diberikan nikmat sehat. Nah, yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Zara Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang hasil analisis saya terhadap buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka di salah satu SMK yang ada di daerah saya, yaitu SMK PGRI Tanjung Raja. Baik, kita akan langsung masuk ke materi analisis kita. Nah, sebelumnya kita itu harus mengetahui apa itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang biasanya direncanakan itu adalah ide, aspirasi manusia atau warga negara yang akan terbentuk. Nah, yang biasanya direalisasikan itu disebut dengan kurikulum nyata. Nah, sementara itu yang tidak bisa direalisasikan itu adalah sesuatu yang akan menjadi ide. Nah, kurikulum itu merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Nah, tanpa kurikulum ini, tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, itu akan sulit mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, sudah beberapa kali diadakannya perubahan dan perbaikan kurikulum yang tujuannya sudah tentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, guna mencapai hasil yang sangat maksimal. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA itu memiliki peranan penting dalam membangun kemampuan literasi peserta didik baik dalam aspek bahasa maupun aspek sastra. Nah, kurikulum Merdeka ini menuntut proses belajar yang berfokus pada penguasaan kompetensi, pendalaman materi, serta penguatan karakter melalui kegiatan literasi. Nah, dalam hal ini, buku teks menjadi sumber utama yang tidak hanya menyediakan materi pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Nah, salah satu buku yang digunakan di kelas ialah buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 10. Ini salah satu contoh bukunya. Nah, buku ini ditulis oleh Padilla Tri Aulia dan Sevi Indra Gumilar. Nah, buku ini menyajikan beragam materi kebahasaan serta kesastraan yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran kurikulum mereka. Nah, penyajiannya dirancang untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan bersastra secara menyeluruh melalui teks, aktivitas belajar, latihan analisis, dan bagian refleksi yang membantu siswa untuk memahami penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Buku ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa dilihat dari cara penyajian materinya. Nah, beberapa bagian mungkin sudah jelas, lengkap, dan mudah. Namun, pasti ada bagian yang mungkin masih kurang mendalam atau kurang bervariasi. Nah, dengan melihat kelebihan dan kekurangan, kita bisa mengetahui seberapa jauh buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia ini mendukung proses belajar di kelas, serta apa saja yang perlu diperbaiki agar pembelajaran bahasa Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Baik, sekarang saya akan menunjukkan identitas dari buku ini. Nah, judul dari buku ini adalah Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka. Nah, penulis dari buku ini adalah Padilla Tri Aulia dan Sevi Indra Gumilar.
Nah, penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya, nomor 4, Jakarta Barat. Nah, tahun terbit dari buku ini adalah tahun 2021. Ini adalah edisi pertama yang berhalaman 232 halaman. Nah, baik, saya akan menganalisis buku ini menggunakan teori BSNP, yaitu kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan. Nah, kita itu harus mengetahui apa itu BSNP. Nah, BSNP merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan atau SMP di Indonesia. Nah, teori BSNP ini umumnya merujuk standar penilaian bahan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, teori ini menetapkan 4 aspek kelayakan bahan ajar, yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikaan. Nah, meskipun BSNP ini telah dibubarkan dan digantikan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau yang biasa disebut sebagai BSKAP. Nah, prinsip-prinsip ini masih menjadi dasar dalam pengembangan dan penilaian bahan ajar di Indonesia. Nah, aspek kelayakan bahan ajar menurut teori BSNP yaitu kelayakan isi yang mencakup kesesuaian materi. Nah, materi harus sesuai dengan kompetensi isi atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang berlaku keakuratan materi juga perlu diperhatikan. Materi yang tercantum di dalam buku teks harus benar dan tidak mengandung kesalahan. Nah, kemutakhiran materi yang memang harus selalu diperbarui agar relevan, lalu latihan dan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sudah seberapa jauh pemahaman peserta didik. Nah, pengayaan materi atau tambahan materi untuk memperdalam pengetahuan siswa dan kesesuaian budaya yang ada di dalam buku teks harus sesuai dengan budaya lokal. Kelayakan penyajian yang harus menggunakan teknik penyajian yang tepat untuk menyampaikan materi, misalnya melalui teks, gambar, atau diagram. Nah, pendukung penyajian yakni penggunaan alat bantu seperti gambar, grafik, tabel guna memperjelas materi. Lalu pemilihan penyajian strategi yang efektif guna mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan dengan adanya koherensi atau keterkaitan dan keruntutan antar bagian materi sehingga materi tersebut mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, kelayakan bahasa. Nah, bahasa yang komunikatif yaitu bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkatannya. Kesesuaian kaidah bahasa yang dimana bahasa itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, keakuratan bahasa atau penggunaan kata dalam kalimat yang tepat dan kesesuaian perkembangan peserta didik, yakni bahasa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif dan bahasa peserta didik. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelayakan kegrafikaan. Nah, kelayakan kegrafikan ini mencakup seperti tampilan visual, seperti ilustrasi, gambar, tata letak, dan desain yang menarik melalui keterbacaan teks yang mudah untuk dibaca. Ukuran huruf dan warna yang mendukung keterbacaan juga perlu diperhatikan di dalam buku teks. Lalu ada tata letak, penataan elemen-elemen halaman juga perlu diperhatikan agar tetap seimbang dan tidak berantakan di dalam buku teks. Nah, 2 dari keempat teori di atas merupakan acuan yang digunakan dalam analisis ini. Saya memilih menggunakan kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan karena tujuan dan rumusan masalah yang tercantum cocok untuk kedua teori yang sudah saya tetapkan. Nah, baiklah, selanjutnya saya sudah mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMK tersebut. Saya mewawancarai beliau melalui telepon WhatsApp dikarenakan beliau sedang sibuk mengurus anak-anak yang sedang ujian. Saya memberikan 5 pertanyaan untuk masing-masing kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan. Nah, untuk pertanyaan dari kelayakan bahasa ini meliputi yang pertama itu adalah apakah bahasa yang digunakan dalam buku ini sudah sesuai PUIB dan bebas dari kesalahan penulisan.
Nah, ini pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah apakah kalimat-kalimat di dalam buku ini mudah dipahami oleh siswa? Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apakah bahasa di dalam buku ini komunikatif dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami atau tidak oleh siswanya. Lalu yang keempat itu adalah bagaimana konsistensi istilah, tanda baca, dan gaya penulisan yang ada di dalam buku ini. Lalu yang kelima itu adalah apakah tingkat kesulitan bahasa sudah sesuai dengan kemampuan siswa kelas 10? Nah, tadi adalah 5 pertanyaan yang sudah saya ajukan untuk guru Bahasa Indonesia di SMK PGRI Tanjung Raja. Lalu pertanyaan untuk kelayakan kegrafikan ini sama dengan yang tadi, yaitu 5 pertanyaan. Pertanyaannya meliputi yang pertama itu ada bagaimana pendapat ibu atau bapak tentang ukuran buku, apakah nyaman digunakan oleh siswa. Nah, yang kedua itu ada apakah penempatan teks, gambar, dan elemen-elemen sudah rapi dan sistematis. Nah, lalu yang ketiga ada bagaimana kejelasan jenis huruf dan ukuran yang digunakan di dalam buku tersebut. Apakah sudah jelas, apakah ukuran teksnya sudah bisa dibaca. Nah, lalu yang keempat ini ada apakah ilustrasi atau foto relevan dan membantu pemahaman siswa. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada apakah penjilitan buku kuat dan tahan lama. Nah, itu adalah pertanyaan yang sudah saya ajukan untuk guru dari SMK tersebut dan beliau sudah menjawabnya. Nah, untuk pertanyaan yang diajukan untuk guru tersebut sudah dijawab oleh beliau dan juga sudah saya buat kesimpulan tentang jawaban dari beliau. Nah, berikut jawaban yang sudah beliau berikan kepada saya. Kan saya taruh di sini. Ini untuk jawaban kelayakan bahasa. Nah, lalu untuk jawaban dari pertanyaan tentang kelayakan kegrafikan juga sudah jawab oleh beliau. Beliau memberikan respon yang sangat sesuai menurut beliau tentang kegrafikan di dalam buku ini. Nah, ini dia respon dari beliau. Nah, baiklah, dari jawaban beliau tentang kelayakan bahasa yang ada dalam buku teks tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kualitas bahasa buku ini dinilai sangat baik karena sudah sesuai dengan QEB dan jarang ia temukan kesalahan ejaan atau struktur kalimat yang mengganggu. Kalimatnya terstruktur dan penjelasannya komunikatif serta diberikan langkah demi langkah untuk menjelaskannya. Nah, membuat materi mudah dipahami oleh siswa tersebut. Nah, konsistensi dalam penggunaan istilah, gaya penulisan, dan tanda baca yang rapi turut menjadikan buku ini nyaman untuk dibaca. Serta secara keseluruhan buku ini efektif dalam menyampaikan materi, meskipun guru mencatat bahwa kontennya mudah diakses oleh siswa melalui aplikasi dari AI di era teknologi saat ini. Nah, lalu jawaban beliau tentang kelayakan kegrafikaan dapat dilihat secara keseluruhan bahwasanya buku ini efektif karena materinya mudah dipahami dan dijelaskan langkah demi langkah. Penjilitan juga cukup kuat dan awet meskipun sering digunakan siswa. Nah, dari jawaban yang sudah beliau berikan dapat disimpulkan bahwasanya buku ini termasuk layak untuk digunakan. Nah, selanjutnya saya juga sudah mengirimkan tabel kuesioner kepada siswa yang menggunakan buku ini dan juga yang bersekolah di sana. Nah, masing-masing pertanyaan untuk kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan itu terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama, untuk kelayakan bahasa itu ada, menurut kamu apakah bahasa yang digunakan di dalam buku ini mudah dipahami saat kamu mempelajarinya? Lalu pertanyaan yang kedua itu adalah, adakah bagian kalimat atau penjelasan yang terasa membingungkan atau terlalu rumit? Nah, yang ketiga itu adalah, apakah istilah-istilah yang digunakan dalam buku ini konsisten dan mudah kamu ingat? Dan yang keempat itu adalah, bagaimana pendapat kamu tentang cara buku ini menjelaskan materi?
apakah komunikatif atau justru terlalu berbelit-belit. Nah, yang kelima itu adalah apakah tingkat kesulitan bahasanya sesuai dengan kemampuan kamu sebagai siswa kelas 10. Nah, berikut adalah pertanyaan yang saya ajukan untuk kelayakan bahasa. Nah, lalu pertanyaan untuk kelayakan kegrafikan itu terdiri dari 5 pertanyaan juga. Nah, yang pertama itu adalah apakah ukuran buku ini nyaman digunakan saat belajar di kelas atau di rumah? Nah, lalu yang kedua itu adalah menurut kamu apakah penempatan teks, gambar, dan ilustrasi dalam buku ini sudah rapi dan mudah diikuti? Dan pertanyaan yang ketiga itu ada bagaimana menurut kamu tentang ukuran dan jenis huruf dalam buku? Apakah cukup jelas untuk dibaca? Nah, pertanyaan yang keempat itu ada apakah gambar ilustrasi yang ada di dalam buku ini membantu kamu untuk memahami materi? Nah, lalu pertanyaan yang terakhir itu bagaimana menurut kamu kualitas cetakan buku? Apakah tulisan dan gambarnya terlihat jelas? Nah, berikut tadi adalah pertanyaan yang sudah saya ajukan untuk keempat siswa yang menggunakan buku ini. Nah, dari jawaban dari keempat siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 10 umumnya dinilai sangat baik dan mudah dipahami oleh siswa. Kalimat yang digunakan itu sederhana, komunikatif, serta sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik kelas 10. Nah, meskipun demikian, beberapa siswa menyatakan bahwa ada sedikit bagian yang mengandung istilah baru atau penjelasan yang agak sulit, terutama pada konsep-konsep sastra tertentu. Namun, bagian tersebut masih dapat dipahami setelah membaca ulang dan tidak mengganggu keseluruhan pemahaman dalam buku tersebut. Nah, secara umum bahasa buku ini konsisten dan tidak berbelit-belit serta relevan dengan kemampuan siswa sehingga layak digunakan sebagai sumber belajar. Nah, sebagian besar siswa menyebutkan bahwa teks mudah dibaca karena ukurannya yang cukup jelas, ukuran huruf yang jelas, dan ilustrasi juga membantu memahami materi. Nah, ada sedikit catatan mengenai beberapa gambar yang tampak kurang jelas atau agak blur, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak mengganggu keseluruhan tampilan dari buku tersebut. Nah, secara keseluruhan aspek grafis buku dinilai layak dan efektif untuk mendukung keterbacaan dan pemahaman siswa. Jadi secara keseluruhan berdasarkan penilaian 4 responden, buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 10 kurikulum Merdeka ini memenuhi kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan. Nah, bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah dipahami, sementara unsur grafisnya rapi, jelas, dan membantu proses pembelajaran. Jadi, buku ini dapat dikatakan layak digunakan sebagai bahan ajar bagi siswa kelas 10. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil analisis saya menggunakan teori BSNP, yaitu kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan, yang melibatkan guru dan juga siswa untuk mempertanyakan apakah buku ini layak digunakan atau tidak. Nah, dari hasil analisis saya tadi dapat disimpulkan bahwasanya buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia ini layak untuk digunakan dalam pembelajaran siswa kelas 10. Baiklah, penelitian ini mengenai kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan dalam buku teks ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, saya mempunyai saran untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, misalnya dengan menambahkan instrumen penilaian yang lebih detail atau melibatkan lebih banyak responden seperti guru dan siswa dari berbagai sekolah. Nah, dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas bahasa dan tampilan grafis buku teks, serta dapat menjadi rujukan untuk pengembangan buku yang lebih baik. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian dan juga perilaku yang saya lakukan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini.